Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferna Satana Putri, saya dari kelas 12 IPS dengan nomor urut 15. Nah, jadi teman-teman, di sini saya membahas materi mengenai budidaya dengan pelajaran prakarya kewirausahaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas-tugas saya sebagai salah satu siswi SMA Plus Bina Mandiri. Tugas ujian praktik mengenai budidaya. Pembahasan kita pada kali ini mengenai pengertian budidaya, contoh budidaya, aspek-aspek budidaya, tujuan dan manfaatnya, jenis-jenis budidaya. Yang pertama adalah pengertian budidaya. Budidaya sendiri adalah kegiatan manusia dalam memelihara, membudidayakan, dan mengolah tanaman atau hewan dengan tujuan mendapatkan hasil yang diinginkan baik untuk konsumsi maupun keperluan komersial. Selanjutnya adalah contoh budidaya. Contoh yang pertama adalah budidaya tanaman pangan. Sama seperti namanya, aktivitas budidaya ini dilakukan demi menghasilkan produk pangan utama, seperti produk yang mampu menghasilkan sumber karbohidrat dan protein. Banyak masyarakat yang melakukan jenis budidaya ini. Jenis ini karena memang hasilnya nanti mampu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan dan juga memiliki nilai ekonomis tertentu. Selain itu, budidaya tanaman pangan juga menjadi budidaya paling menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis budidaya lainnya. Beberapa contoh dari budidaya pangan adalah budidaya tanaman padi, jagung, kacang tanah, gandum, singkong, ubi jalar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah budidaya hewan ternak. Budidaya hewan ternak adalah suatu kegiatan memelihara serta mengembangbiakan jenis hewan ternak tertentu agar mampu memperoleh keuntungan dan juga manfaat lain. Umumnya beberapa jenis hewan ternak yang dikembangbiakan dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia adalah ayam, sapi, domba, kambing, kerbau, bebek, burung, angsa, dan lain-lain. Berikutnya adalah aspek-aspek budidaya. Yang pertama adalah pemilihan jenis. Menentukan jenis tanaman atau hewan yang akan dibudidayakan. Yang kedua, lingkungan tumbuh. Memahami faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, perawatan. Melibatkan pemeliharaan tanaman atau hewan seperti penyiraman, pemupukan, dan pemantauan kesehatan. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Upaya untuk mencegah mengatasi masalah hama dan penyakit. Yang kelima, pemanenan dan produksi. Melibatkan proses pengambilan hasil budidaya dan pengolahan menjadi produk yang siap konsumsi atau dijual. Yang keenam, manajemen sumber daya. Mengelola sumber daya seperti air, tanah, energi dengan efisien. Ada pula tujuan dan manfaatnya. Budidaya memiliki banyak tujuan dan manfaat, termasuk penyediaan makanan yang aman dan berkualitas, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian keanekaragaman hayati, serta memberikan kontribusi pada perkembangan teknologi pertanian. Melalui budidaya, kita dapat memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir adalah jenis-jenis budidaya. Beberapa jenis budidaya meliputi 1. Budidaya tanaman, memproduksi tanaman pangan, hias, obat-obatan, dan industri. Yang kedua, budidaya ternak, menghasilkan daging, susu, telur, dan produk ternak lainnya. Yang ketiga, budidaya perikanan, pemeliharaan ikan, udang, kerang, dan organisme lainnya. Yang keempat, budidaya jamur, menumbuhkan jamur untuk konsumsi manusia. Yang kelima, budidaya serangga, mengembangkan serangga sebagai sumber protein dan produk lainnya. Dan yang terakhir adalah budidaya mikroba, menggunakan mikroorganisme untuk fermentasi dan produk bahan pangan dan minuman. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.